Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Musafa. Nah, saya di sini akan mereview materi perkuliahan di makalah yang pertama, yakni bantuan hukum. Apa itu bantuan hukum? Apa itu konsep-konsep hukum? Nah, untuk yang pertama yakni bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini merupakan upaya untuk membantu golongan yang kurang mampu atau tidak mampu dalam bantuan hukum atau dalam bidang hukum. Nah, jadi bantuan hukum ini yang dimaksud ialah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, dalam apa? Dalam ruang lingkup apa? Dalam ruang lingkup bidang hukum seperti itu. Nah, bantuan hukum ini menurut istilah barat itu dibagi menjadi dua, yaitu legal aid dan legal assistance. Nah, legal aid ini bantuan hukum yang diartikan secara sempit. Nah, yakni bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma, jadi tidak tidak meminta upah. Nah, seperti itu. Akan tetapi dalam legal assistance, nah itu di situ membahas bahwasanya bantuan hukum ini tidak hanya memberikan bisa jadi diartikan sebagai pengertian yang luas, jadi tidak hanya secara cuma-cuma, kan tetapi bantuan hukum ini juga juga ada honorariumnya. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaan dari legal aid yang cuma-cuma. Kalau legal assistance itu ya bisa berupa cuma-cuma, ya bisa berupa honorarium atau upah. Nah, seperti itu. Pembahasan yang kedua itu tadi yang pengertian dari bantuan hukum. Yang kedua ya ini konsep bantuan hukum. Nah, konsep bantuan hukum ini dibagi menjadi tiga, yakni konsep bantuan hukum tradisional yang dijelaskan, dan juga konsep struktural dan konsep konstitusional. Nah, konsep bantuan hukum tradisional ini yang diberikan pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat secara individual. Nah, jadi murni keinginan dari advokat sendiri untuk membantu masyarakat tertentu atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, kalau konsep struktural ya ini pelayanan hukum bagi masyarakat miskin, bagi perkataan maupun perkotaan maupun perdesaan. Jadi tapi yang membedakan antara tradisional dan struktural, nah konsep ini yang membedakan, kalau tradisional ini individual atau keinginan individu dari advokat. Nah, kalau konsep struktural ini keinginan dari lembaga atau organisasi. Nah, seperti itu. Kalau konsep konstitusional itu berbeda lagi. Kalau konsep konstitusional ini diprakarsai oleh negara. Nah, jadi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses keadilan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup bantuan hukum. Nah, jadi ini batasan-batasan dari bantuan hukum. Sampai batas mana sih bantuan hukum ini? Nah, di pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum, nah di situ dijelaskan ada 3 poin. Poin yang pertama, bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Nah, jadi bantuan hukum yang diberikan kepada penerima sebagai membantu masalah hukum menghadapi itu tadi. Nah, kalau poin kedua yaitu meliputi masalah perdata, pidana, dan tata usaha milik negara, baik litigasi maupun non litigasi boleh bisa. Nah, itu ruang lingkupnya. Dan yang ketiga yaitu meliputi menjalankan kuasa. Nah, menjalankan kuasa ini bisa mendampingi, mewakili, membela diri, melakukan tindakan lain yang berkepentingan untuk penerima. Nah, seperti itu.
Yang poin keempat, nah ini dijelaskan jenis-jenis bantuan hukum. Nah ternyata bantuan hukum ini ada jenis-jenisnya juga. Nah tidak hanya yang sependek sepengetahuan kita, saya mungkin, nah itu advokat ini ataupun bantuan hukum itu hanya untuk membantu masalah-masalah terkait bidang hukum ya seperti itu. Akan tapi ternyata ada jenis-jenisnya, ada kategori-kategorinya. Ini yang pertama adalah preventif. Nah yang pertama preventif yaitu bantuan hukum sebagai penerangan atau penyuluhan. Nah penyuluhan atau yang dimaksud memberikan informasi bahwasanya ada hukum seperti ini. Nah itu penerangan atau penyuluhan, sasarannya ke masyarakat atau pelaku hukum itu tersebut. Nah terus yang kedua yakni diagnostik. Nah diagnostik ini adalah bantuan hukum sebagai konsultan hukum atau penasehat hukum. Nah itu bisa, itu jenisnya. Nah terus ada lagi jenis pengendalian konflik. Nah ini mengatasi masalah hukum konkret yang terjadi. Nah itu bantuan hukum seperti itu. Nah jenisnya ada juga pembentukan hukum. Nah di sini si advokat atau kita membantu sebagai bantuan hukum ini ya memancing untuk hakim ini mengeluarkan jurisprudensi yang lebih tegas, lebih tepat dan jelas dan benar. Nah seperti itu. Terus poin yang kelima yang terakhir dalam jenis bantuan hukum ini ya ini pembaruan hukum. Nah pembaruan hukum ya ini mengusahakan pembaruan hukum. Nah seperti apa? Nah contohnya ada mengusulkan revisi, mengusulkan pembaruan dalam pembentukan hukum. Nah seperti itu. Terus ada poin yang terakhir yaitu dasar pemberian hukum. Nah dasar pemberian hukum ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan dan kehakiman. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Perdata, dan seperti yang dijelaskan di makalah ada banyak. Nah seperti itu mungkin cukup review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada bocor suara karena ini saya juga ada di rumah. Saya juga tidak bisa maksimal dalam pembuatan video review pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.